Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul All of Us Are Dead yang rilis di tahun 2022. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita menuju ke intinya. Di awal kita diperlihatkan pada sebuah pembulian yang dilakukan oleh para remaja sekolah. Mereka melakukan itu walau di malam hari. Lihatlah betapa kejamnya mereka semua ketika sedang membuli temannya yang hanya seorang diri. Namun ada sedikit tingkah aneh dari orang yang dibuli tersebut, karena ia memperlihatkan reaksi yang sedikit tak biasa. Dan saat ia seperti itu, dia akan menjadi sangat agresif layaknya hewan buas. Besoknya di pagi hari, memperlihatkan suasana sekolah pada umumnya. Tenang, aman, damai, dan tentram. Di lain tempat, ada seorang murid wanita yang habis membersihkan kelas, namun dirinya ketiduran di sana, yang mengakibatkan ia ditinggal oleh teman-temannya. Saat ia hendak keluar dari kelas tersebut, ia mendengar suara bising di dalam ruang lab. Merasa penasaran, ia pun masuk untuk memeriksa ruangan itu. Di dalam, ia melihat seekor tikus yang ternyata membuat suara bising tadi. Akan tetapi, ketika dirinya baru ingin menyentuh tikus itu, si tikus lebih dulu menggigitnya. Di waktu bersamaan, datang seorang guru yang melihat kejadian tersebut. Ia kemudian menarik murid tadi dan mengurungnya di ruangan. Sepulang sekolah, ada dua orang sahabat jalan bersama sambil berbincang-bincang. Mereka bernama Lee Chong-san dan Gyeong-soo. Tak lama datang dua orang temannya lagi, yang bernama Nam Onjo dan Isak. Di situ mereka semua berencana untuk berkunjung di warung makan milik orang tua Chong-san yang baru saja buka di hari ini. Saat sedang asyik makan, mereka sempat membicarakan sedikit tentang keanehan dari salah satu guru mereka. 아들 실종되고 며칠 안 나왔었잖아. 야야야야 조용히 어머니 저 그게 좋아요 뭐 엄청 심하게 나온 것 같던데? Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah, Onjo sarapan terlebih dahulu bersama sang ayah. Namun belum sempat sarapan dengan baik, Chong-san sudah datang menjemput untuk segera berangkat ke sekolah. Takut terlambat, mereka berdua terus berlarian agar segera tiba di sekolah. Lihatlah betapa terburu-burunya mereka akibat takut terkena sanksi ya guys ya. Akan tetapi, walaupun demikian, hanya Chong-san lah yang berhasil tiba tepat waktu, sementara Onjo terpaksa kena sanksi akibat sedikit terlambat. Tiba di kelas, sebelum jam pelajaran dimulai, sang guru menyuruh para murid untuk mengumpulkan HP mereka semua, agar jam belajar nanti bisa berlangsung dengan lancar. Guru itu bernama Park Sun-hwa. Mengetahui bahwa ada seorang muridnya yang absen tanpa memberi kabar sebelumnya, ia lalu bertanya ke para murid tentang keberadaan teman mereka itu, namun tak ada satupun dari mereka yang tahu. Merasa penasaran, ia kemudian mencoba bertanya lagi ke beberapa guru lainnya. Akan tetapi, hasilnya tetap sama saja. 로 퇴근하신 거죠? 그렇다고 말씀드렸는데. 보시는 거죠? 여기 온 뒤로 다들 못 봤다고 해가지고요.
Saat guru Park sedang memberikan pelajaran kepada murid, beberapa menit kemudian tiba-tiba murid yang tadi ia cari itu muncul di depan pintu kelas dengan tubuh lemas dan wajah yang berlumuran darah. Melihat itu, tentu saja membuat semua orang yang berada di kelas tersebut menjadi panik. Ia lalu menyuruh 3 orang muridnya untuk segera membawa si murid tadi ke ruang UKS. 현주야, 일어나봐. 또 가자. 반장, 애들 조용히. Tiba di lokasi, dokter yang bertugas di sana agak kebingungan ketika hendak mengobati murid tersebut. Karena dia terus saja bergerak liar layaknya orang gila, bahkan sampai ingin menggigit siapa saja yang ada di sekitarnya. Akibat kewalahan menangani si murid, guru Park memutuskan untuk menelpon ambulans agar muridnya bisa segera diobati di sana. 옆에 있으니까 안심하고. 그게 나한테 이상한. 현주야, 조금만 참자. 지금 너 채훈이 너무 낮아. 내가 다 죽일 거야. Di sisi lain, guru yang mengurung si murid langsung didatangi dan dipanggil ke ruang kepala sekolah untuk dimintai keterangan atas perbuatannya. Nama guru itu adalah Lee Byung-chan. Di situ guru Lee terus mengatakan agar tak membawa murid tersebut ke RS dengan alasan tertentu. Namun para guru yang lain sama sekali tak ada yang ingin mendengar perkataan dia. Di lain tempat, dokter di ruang UKS baru saja mengetahui bahwa dirinya tadi ternyata kena gigit si murid. Dan tak lama kemudian, dia mulai menunjukkan beberapa gejala-gejala aneh akibat hal tersebut, ya guys ya. Jam istirahat pun telah tiba. Semua murid langsung keluar kelas untuk bermain. Ada juga yang bergegas ke kantin untuk sarapan. Namun ada 2 orang murid lewat depan ruang UKS. Mereka sempat melihat dokter yang bertugas di sana memperlihatkan tingkah laku yang sedikit aneh. Melihat itu, mereka malah merekam kejadian tersebut di ponselnya. Akan tetapi tak lama merekam, si dokter lalu berbalik arah ke mereka. Kemudian berlari mendekat untuk memangsa. Lihatlah betapa ngerinya dokter itu saat menggigit. 술 졸라 처마셨나 봐. Yang paling parahnya lagi, setelah kena gigit si dokter, beberapa saat kemudian murid itu juga berubah menjadi zombie, sama persis dengan yang dialami oleh si dokter. Habis itu si murid yang baru saja berubah menggigit murid lainnya lagi, dan begitu seterusnya. Baru beberapa menit saja, virus tersebut telah tersebar luas nyaris di seluruh ruangan sekolah. Bahkan kini sampai ke kantin, tempat Chongsan dan Onjo berada saat ini. Sementara itu, kepala sekolah memanggil semua guru untuk mengadakan sebuah rapat darurat dengan tujuan membahas tentang kekacauan yang sedang terjadi sekarang ini di sekolah mereka. Merasa kurang setuju dengan keputusan Pak Kepala Sekolah, guru Park langsung meninggalkan ruangan untuk mengecek suasana di luar. Akan tetapi, betapa terkejutnya dia ketika melihat para murid yang menggigit guru lainnya di depan tangga. 대피 방송이라도 해야 될 거 아닙니까? Di sisi lain, suasana di kantin menjadi sangat kacau setelah adanya virus zombie. Semua orang di sana berubah satu persatu akibat kena gigit walaupun hanya sekali. Lihat betapa menggilanya suasana di sana saat ini ya guys ya. Untungnya mereka berhasil keluar dari ruangan kantin dengan memanjat salah satu jendela yang ada di sana. Habis itu mereka segera mencari cara untuk bisa ke lantai atas, di mana ruangan kelas mereka berada. Tiba di lokasi, ternyata di situ telah ada Gyeongsu
Ishak, dan para teman lainnya yang juga bersembunyi dari kejaran zombie. Sementara di lain tempat, anak itu baru saja tiba di RS dan Guru Lee sementara diinterogasi oleh seorang polisi di kantor. Di situ ia kembali berkata, menyuruh si polisi agar pergi ke RS untuk mengarantina murid tersebut. Namun si polisi tak memperdulikan sama sekali perkataannya dan malah terus menuduh Guru Lee sebagai seorang pembunuh. Di RS, anak itu tiba-tiba terbangun saat hendak diobati. Ia bahkan sampai menggigit dokter di sana dan akhirnya membuat panik orang sekitar. Saat keadaan di kelas mulai sedikit tenang, mereka mencari sebuah ponsel untuk segera digunakan menelpon polisi. Namun ketika telepon mereka terhubung dan melaporkan tentang apa yang sebenarnya terjadi di sekolah, polisi itu malah memarahi mereka dan menyuruh untuk berhenti membuat sebuah laporan palsu. Setelah mematikan telepon, tak lama selanjutnya banyak laporan tentang penyerangan zombie di kota. Menyadari hal tersebut, para polisi di sana pun menjadi panik. 로 신고하면 벌금 부과되는 거 알고 있죠? 아, 장명고등학교인데요. 좀비가 나타났어요. 지금 다 좀비로 변했... Habis itu, terjadi sedikit perdebatan antara dua teman Onjo. Mereka bernama Choi Namra dan Lee Nayeon. Dalam kelompok mereka, Nayeon memang sering terlibat perdebatan dengan para teman lainnya ya guys ya. Beberapa menit setelah perdebatan, datang salah satu guru yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas mereka. Akan tetapi, Ishak melihat bahwa ternyata terdapat sebuah gigitan di lengan gurunya tersebut. 쌤은요? 안 물렸어요? 그럼. 저기 쌤 팔. Ketika ia ditanya tentang itu, si guru terus membantah tuduhan tersebut dengan berkata bahwa itu bukanlah gigitan. Tak lama, si guru mulai memperlihatkan gejala-gejala sebelum berubah menjadi zombie. Setelah berubah, guru tersebut menggigit salah satu teman mereka. Melihat itu, mereka semua lalu memutuskan untuk keluar mencari tempat yang lebih aman. 까지 왔는데 다시 나가라고. 쌤 물렸어. Di luar, mereka terus dikejar-kejar oleh para zombie yang berkeliaran. Lihatlah betapa kerasnya perjuangan mereka saat hendak mencari tempat yang aman, sekalian untuk bertahan hidup dari kejaran zombie yang begitu banyak berkeliaran di sekolah mereka. Dengan usaha yang cukup keras, akhirnya mereka berhasil menemukan sebuah ruangan yang cukup aman. Walaupun begitu, meski mereka telah di dalam, para zombie masih saja berusaha meraih salah satu dari mereka. Saat sedang sibuk menutup setiap celah-celah jendela yang berpotensi dimasuki zombie, Nayeon meminta ponsel yang tadi mereka gunakan untuk mencoba menelpon polisi kembali. Namun betapa emosinya dia ketika mendengar jawaban Onjo yang mengatakan bahwa ponsel tersebut terjatuh saat mereka berlarian tadi. Di waktu yang sama, Nayeon juga sempat berseteru dengan Gyeongsu akibat ikut campur di setiap ucapannya. 그럴 때야? 아 그래 좀 하지 마. 야, 그래. 야, 이거 다... Di sisi lain, Guru Park mengumumkan sebuah pengumuman penting melalui pengeras suara di ruang siaran. Yang dimana ia mengatakan menyuruh semua orang yang berada di sekolah agar supaya bersembunyi dan mencari tempat yang aman untuk sekarang ini.
sembari menunggu bantuan yang datang untuk menyelamatkan mereka semua. Namun Onjo sangat sedih saat mengetahui bahwa sahabatnya yaitu Isak tak lama lagi akan berubah juga menjadi zombie akibat kena gigit ketika berlarian tadi. 아니잖아. 그런 거 아니잖아. 야, 괜찮아. Tak ingin terus menunggu tanpa usaha, Jongsan memutuskan untuk membuat sebuah rencana agar bisa berpindah tempat ke ruangan yang lebih aman lagi. Yaitu dengan mencari tali panjang, kemudian menjadikannya alat untuk bisa dipanjat menuju ruangan lain. Setelah selesai, Gyeongsu pun mencoba turun lebih dulu, sekalian mencari tempat yang lebih aman untuk mereka singgahi. Dan benar saja, karena dia berhasil menemukan guru Park yang berada di ruang siaran. Mengetahui hal tersebut, mereka lalu turun satu persatu menuju ruang siaran. Namun sial bagi Jongsan, karena saat gilirannya tiba, bertepatan juga para zombie di situ masuk dan menghampiri dirinya ya guys ya. Ketika di saat kita semua mengira Jongsan telah terjatuh, ternyata kita semua salah. Karena dia masih berhasil memegang tali yang mereka buat dan gunakan sebelumnya untuk memanjat. Di situ Jongsan dibantu oleh salah satu temannya untuk bisa berhasil turun dengan selamat. Saat baru ingin masuk, Nayeon kembali berulah dengan menyuruh teman-temannya untuk segera menutup jendela tersebut. Mendengar suara Nayeon yang sedikit menyebalkan, Gyeongsu lalu kembali berdebat dengannya. 아, 빨리 닫으라고! 정산이 들어온 거 안 보여? 들어와야 문을 닫을 거 아니야. Nama teman yang tadi membantu Jongsan adalah Suteka. Setelah kejadian itu, mereka mencoba mengaktifkan salah satu komputer yang ada di ruangan dengan harapan bisa menggunakan internet guna mencari sebuah informasi tentang keadaan di kota sekarang ini. Akan tetapi, saat mereka sedang sibuk melakukan hal tersebut, tiba-tiba jendela kaca pecah akibat terkena hentakan ujung tali yang terbuat dari besi. Ketika dicek, ternyata ada satu zombie lagi yang bergelantungan di sana, yang akhirnya membuat mereka menjadi cukup panik. 아, 놀래라. 우리 누구 아는 사람 있어? 아니. Habis itu, Nayeon melihat ada darah mengalir di hidung Gyeongsu. Ia kemudian melaporkan hal tersebut ke para teman dan guru Park. Awalnya mereka ketakutan, namun setelah Jongsan mengecek kembali luka Gyeongsu, ternyata hanya luka goresan, bukan lagi gigitan. Mengetahui itu, barulah mereka semua sedikit tenang. Agar saling percaya, guru Park menyarankan ke Gyeongsu untuk masuk ke ruang rekaman seorang diri selama beberapa menit saja. 여기야 진짜로? 아니 나 진짜 안 물렸다고요, 저 진짜. 녹음실에 10분만 들어가 있을래? 힘들겠지만. Setelah menunggu cukup lama, guru Park memutuskan untuk menyuruh Gyeongsu keluar ruang rekaman dan kembali bersama dengan mereka semua. Namun Gyeongsu menolak untuk keluar dengan alasan tertentu. Guru Park lalu menyuruh Nayeon yang masuk, memujuknya keluar sekalian meminta maaf karena telah menuduh dan merendahkan Gyeongsu. Tak memiliki pilihan lain, Nayeon pun terpaksa masuk. 경수 너 때문에 그러잖아. 내가 뭐? 들어갈 거면 이나연이 들어가야지. 그래? 너만 그러니까. 그만해, 재빈아. Di dalam, Nayeon hanya mengusap luka Gyeongsu dengan sapu tangan miliknya dan mengatakan beberapa kata. Tak lama ia pun keluar. Saat mereka semua mengira Nayeon dan Gyeongsu telah baikan, malah mereka berdua kembali bertengkar hebat, yang membuat semua orang di sana menjadi cukup bingung karena itu. Beberapa menit kemudian, Gyeongsu baru mulai memperlihatkan gejala-gejala sebelum berubah menjadi zombie. Merasakan hal tersebut,
Ia sadar diri dengan mengatakan bahwa dirinya akan keluar dari ruangan. 씨발 나 친구인데. 내가 빨리 나갈게. Selanjutnya, tak lama setelah kejadian tadi, Namra mencoba untuk mengungkapkan kebenaran bahwa Gyeongsu berubah menjadi zombie akibat ulah Nayeon yang mengusap luka Gyeongsu menggunakan sapu tangan miliknya yang telah diolesi darah zombie sebelumnya. Mendengar kebenaran itu, membuat Jongsan dan para teman yang lain menjadi sangat kesal. Karena terus dikatakan sebagai seorang pembunuh, Nayeon pun memutuskan untuk keluar ruangan itu. 네가 그런 거야? 저 진짜 사람이 어떻게? 너 경수 손등 상처 문질렀지? 아니라고. Singkat cerita, setelah melewati berbagai kejadian tak terduga, kini Onjo bertemu dengan sang ayah yang memang sedari tadi terus mencarinya. Di situ ia menyarankan ke Jongsan dan yang lain untuk segera berlari menuju gedung bangunan yang ada tepat di belakang sekolah mereka. Melihat terlalu banyak zombie yang mengejar, ayah Onjo memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa segera pergi dengan sedikit aman. Sementara Onjo begitu sedih ketika melihat sang ayah yang seperti itu. 먼저 데려가. 아빠. Setibanya di gedung bangunan, mereka masih saja terus dikejar-kejar oleh beberapa zombie pekerja bangunan di sana. Untungnya di waktu yang tepat, mereka berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian yang cukup aman untuk mereka singgahi walaupun hanya sebentar. Di situ Onjo kembali mengingat ayahnya yang telah berkorban demi dia dan teman-teman. 어디로 가? Di sisi lain, tak tahu harus berbuat apa lagi untuk mencegah penyebaran virus, pimpinan militer di sana terpaksa memutuskan untuk melakukan pengeboman ke beberapa titik yang ada di kota. Salah satu titik yang dimaksud adalah sekolah Jongsan dan Onjo ya guys ya. Namun sebelum rencana tersebut dilaksanakan, mereka terlebih dahulu akan terus memberi pemberitahuan ke masyarakat agar supaya mencari tempat yang aman sesegera mungkin dari ledakan bom. 약 6만 명으로 추정됩니다. 그중 감염 지역은 효산사거리 종합운동장 하겠습니다. 작전 개시 직전까지. Akan tetapi, sesaat setelah pengumuman itu, tiba-tiba muncul musuh Jongsan yang memang dari tadi terus mencarinya. Orang itu bernama Guinam. Di situ Jongsan dan Guinam terlibat perkelahian hebat. Ia bahkan sampai terkena gigit oleh Guinam. Untungnya Guinam mendengar suara bising yang berasal dari drone yang memang sengaja dipersiapkan untuk memancing para zombie berkumpul di titik-titik yang telah ditentukan. Mendengar suara tersebut membuat dia menjadi hilang fokus dan akhirnya didorong oleh Jongsan hingga jatuh dari atas gedung. Menyadari dirinya telah terkena gigit tadi, ia pun memutuskan untuk membantu teman-teman dia, membuka jalan agar semua temannya bisa menuju lantai dasar gedung, kemudian mencari tempat yang aman dari radius ledakan bom yang tak lama lagi akan segera diledakkan oleh pasukan militer. Sebagai tindakan terakhir mereka untuk mencegah penyebaran virus yang sangat meresahkan ini. Setelah menyiapkan segala persiapan dengan sangat matang, pemimpin militer itu selanjutnya memberi perintah ke bawahan dia agar supaya segera menembakkan bom tersebut ke semua titik yang telah ditentukan sebelumnya.
Habis memberi perintah, si pemimpin itu izin ke rekannya untuk kembali ke ruangan dia beristirahat sejenak. Namun akibat merasa bersalah telah mengebom kota, ia kemudian memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. 자야겠어. 너무 오래 깨 있었어. 사령관님, 작전 끝나. Sehabis pengeboman tersebut, keadaan di semua titik pengeboman sangatlah hancur dan kacau balau. Para warga, terkhusus mereka yang berubah menjadi zombie, tentunya telah tersapu rata akibat terkena radius ledakan bom yang dilemparkan oleh pasukan militer. Lihatlah betapa parahnya keadaan di sana saat ini, tepat sesaat setelah ledakan bom itu ya guys ya. Di sisi lain, di waktu yang sama, Onjo beserta para kawannya masih terus berjalan mencari sebuah jalan keluar. Namun Onjo memutuskan untuk kembali sebentar ke gedung bangunan tadi, dengan tujuan melihat-lihat kondisi di sana, sembari berharap Chongsan masih bertahan hidup walaupun kemungkinannya sangat kecil. Setelah mengecek dan hasilnya mengecewakan, Onjo dan yang lain kembali berjalan mencari bantuan. Mencari cukup lama, mereka akhirnya bertemu dengan pasukan militer yang bertugas di sana. Kemudian mereka pun dievakuasi. 이청산이 나쁜 새끼야! 이청산! Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah drama yang berjudul All of Us Are Dead. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.